Kalau ada yang berkongsi-kongsi gimana? Serius? Kita kuat. Itu adalah tanah kelahiran saya. Dan saya siap mengawal kemanapun. Dan Gus Abbas sebagai guru saya, untuk yang berfungsi Kiai Imad dan Gus Abbas untuk pesantren cucunya Mbak Abbas berhadapan dengan kami. Apapun itu yang melawan, saya hadapi. Akhirnya masyarakat semakin muak dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Muhibbing daripada klan Ba'lawi yang melakukan persekusi terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beberapa waktu yang lalu pada saat berceramah di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan hal ini menjadi tanda bahwa masyarakat terutama kalangan Nahdien mulai menyadari bahwa ada proses penyumbatan dari sisi ilmu pengetahuan yang lagi dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam rangka menyadarkan umat di Indonesia dan secara umum di Nusantara terkait soal nasab klan Ba'lawi. Oleh karena itu, pesan moralnya saya kira adalah bahwa tidak akan mungkin yang namanya ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah kejujuran itu mampu dikalahkan oleh doktrin-doktrin provokasi, apalagi yang disebut dengan persekusi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Saya kira yang pertama kita harus mengucapkan selamat atas suksesnya Kongres Laskar Sabilillah yang pertama yang dilakukan di pesantren Kiai Abbas Buntet. Sangat luar biasa dan sekaligus membawa semangat perjuangan yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih istiqamah terhadap orang-orang yang sudah mulai sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh klan Ba'lawi selama ini adalah merupakan doktrin-doktrin penyesatan, terutama terkait soal nasab, pemalsuan sejarah, dan juga bagaimana mereka mencoba mengkloning makam-makam para zuriat Wali Songo ataupun para sultan-sultan yang merupakan para pejuang di bangsa ini. Terkait dengan hal tersebut, beberapa hari yang lalu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kunjungannya di beberapa wilayah melakukan tauziah atau melakukan ceramah itu kerap kali diancam-ancam persekusi. Karena itu kemudian menjadi sangat wajar kalau orang yang sudah sadar akan keberadaan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai orang pembawa kebenaran dalam konteks ilmu nasab, terutama nasab klan Ba'lawi yang menjadi sorotan yang diputuskan berdasarkan hasil penelitian beliau bahwa rungkat alias palsu. Hal ini tidak membuat kalangan pribumi diam dan bahkan memberikan perlawanan dan kecaman atas kejadian tersebut, dan berjanji akan memberikan pengawalan terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani kemanapun Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Abbas Buntet itu mereka siap mengawal untuk mengamankan dari orang-orang para mukiddin Ba'lawi yang akan senantiasa memberikan ancamannya untuk melakukan provokasi dan persekusi terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, secara lebih jelasnya bagaimana videonya, coba kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Hermawan, Propos Kabupaten Cirebon. Saya mendukung Kiai Haji Imad dan saya siap mengawal kemanapun. Dan Gus Abbas sebagai guru saya, untuk yang berfungsi Kiai Imad dan Gus Abbas untuk pesantren cucunya Mbak Abbas berhadapan dengan kami. Apapun itu yang melawan, saya hadapin. Tidak akan pernah mundur sedikit pun untuk melawannya. Karena itu guru saya, Gus Abbas dan Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhibbing, tapi bukan Muhibbing Ba'lawi. Saya
Muhyiddin Wali Songo. Sekali lagi, saya Muhyiddin. Tapi saya bukan Muhyiddin Ba'lawi. Saya Muhyiddin Wali Songo. Dan saya mendukung penuh perjuangan para anak cucu Wali Songo. Sejarah-sejarah yang mereka telah rubah, kita bisa luruskan kembali. Dan kami mengundang kepada sahabat-sahabat semua bahwa di Kabupaten Indramayu nanti Kecamatan Lobener nanti pada tanggal 19 November 2023 Minggu malam Senin akan diadakan tabligh akbar yang akan disampaikan oleh yang terhormat dan yang termulia Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Minta dukungan kepada saudara-saudaraku semua. Acaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang berkongsi-kongsi gimana? Lawan. Serius? Lawan. Kita buat itu adalah tanah kelahiran saya. Saya kira luar biasa ya apa yang diperlihatkan oleh kalangan pribumi, sebuah bentuk pembelaan yang konkret terhadap adanya upaya pembungkaman terhadap kebenaran yang lagi dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bersama dengan kawan-kawan yang lain terkait dengan nasab klan Ba'lawi. Oleh karena itu sekali lagi saya memberikan penegasan kepada seluruh umat Islam dimanapun juga berada yang menonton konten ini, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah sebuah kejujuran, sebuah kebenaran yang hanya bisa dibantah dengan memunculkan sumber-sumber atau pengetahuan yang sifatnya bisa selaras atau apple to apple dengan apa yang akan dibantah, bukan dengan provokasi apalagi persekusi. Karena ketika itu dilakukan, maka sesungguhnya itu sama saja memberikan penegasan bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah sesungguhnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham sama sekali apa yang lagi dipolemikkan hari ini. Atau boleh jadi mereka ini adalah korban-korban doktrin dari orang-orang yang nasabnya rungkat, yang tidak mampu memberikan rasionalisasi atau tidak mampu menjawab apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Karena yang namanya tesis ya harusnya dijawab dengan antitesis, bukan dengan provokasi, bukan dengan persekusi. Kita sudah melihat bagaimana paparan di media sosial, mereka membangun provokasi seolah-olah bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah orang yang tidak percaya atau orang yang meragukan suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggapnya bahwa Kiai Imaduddin Usman itu adalah orang Syiah, macam-macam lah apa yang disampaikan oleh mereka. Padahal kita tahu semua bahwa Kiai Imaduddin Usman ini adalah salah seorang pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat provinsi maupun di lembaga Batsul Masail NU atau di PBNU. Artinya apa? Dengan adanya persekusi yang ada itu betul-betul memberikan penerangan atau memberikan penegasan bagi kita semua bahwa sesungguhnya palit apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena mereka tidak mampu menjawab itu, justru kemudian dijawab dengan provokasi dan persekusi. Tetapi cilakanya, karena kemudian orang-orang justru semakin sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini adalah satu kebenaran yang memang harus dikawal, yang memang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Apatah lagi fakta-faktanya memang sampai hari ini masih banyak oknum-oknum dari kalangan Ba'lawi yang justru kemudian melakukan caci maki terhadap ulama pribumi. Selain itu,
semakin mengoncangkan doktrin-doktrinnya. Dan lebih anehnya lagi karena ada oknum Habib yang selama ini kita anggap sebagai Habib yang lurus, Habib yang tawadu, bahkan sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama, justru kemudian menjadi inisiator berdasarkan kesaksian yang ada, penggelindingan makam-makam palsu di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan termasuk bagaimana melakukan pembegalan sejarah terhadap Nahdlatul Ulama. Itu yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu kemudian, kalau kita bicara soal nasab, maka sekali lagi ini tidak boleh tebang pilih. Siapapun juga, selama mereka dari kalangan Ba'lawi tentu masuk dalam kategori orang yang dianggap nasabnya rungkat alias palsu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan saya berharap kita semua berada dalam keberkahan. Sekali lagi, selamat atas suksesnya Kongres Laskar Sabilillah yang pertama. Dan mudah-mudahan betul-betul ini menjadi satu bentuk gerakan atau antitesa dari kelam Ba'lawi yang selama ini mendegradasi pribumi, mendegradasi ulama-ulama atau suriat daripada Wali Songo. Kita harus dukung terus dan harus istiqamah di dalam memperjuangkan kebenaran ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.